Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Yanti dari kelas 11 IPS 3 akan menceritakan sedikit sepenggalan cerita tentang perjuangan Indonesia dalam kemerdekaan Indonesia. Jadi yang pertama itu dimulai pada tanggal 8 Mei 1945. Jerman itu menyerah kepada sekutu. Nah, terus pada tanggal 6 Agustus 1945 dan tanggal 9 Agustus 1945 Nagasaki dan Hiroshima itu dibom atom. Nah, periode ini merupakan menjadi periode babak akhir dari Perang Dunia Kedua. Terus pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang tuh menyerah kepada sekutu. Nah, di tengah gemulutnya dunia, perang di sana di sini, kayak semua itu kayak perang gitu di dunia itu ya. Indonesia itu memproklamasikan kemerdekaannya. Namun tidak sampai sini saja perjuangannya, karena kemerdekaannya itu belum dapat dinikmati seutuhnya. Terus setelah kekalahan Jepang pada tanggal 15 Agustus, sekutu itu melakukan invasi ke wilayah yang sebelumnya diduduki oleh Jepang. Nah, invasi ini tuh dipimpin oleh Jenderal MacArthur yang memimpin. Tujuannya itu untuk melucuti tentara Jepang dan mengevakuasi para tahanan. Nah, jadi tahanan-tahanannya Jepang yang di Indonesia itu ada sekitar 70.000 tahanan. Itu tersebar luas di daerah Pulau Jawa. Terus awalnya sekutu ke sini tuh tidak mau ikut campur dengan masalah politik Indonesia. Tapi karena kesepakatan sekutu Belanda Civil Affairs Agreement membuat Inggris mengikut sertakan perwira niaga ke Jakarta. Jadi Inggris juga ngirim perwiranya ke Jakarta. Nah, pemimpin Southeast Asia mengeluarkan surat perintah kepada divisi. Nah, kalimat dalam surat itu berakibat fatal bagi rakyat Indonesia, terutama di Surabaya. Jadi ada beberapa kalimat yang tidak mengenakan, terutama bagi rakyat Indonesia, khususnya di Surabaya. 10 November 1945. Nah, lambat laun kepercayaan Indonesia pada sekutu pun akhirnya meredup karena kesepakatan itu tadi yang ada di perkata-kataan itu. Selama masa pendudukan Jepang, di daerah Bandung terjadi konsentrasi dari orang-orang Eropa. Nah, dari situlah mulanya terjadi adanya kayak hubungan yang gak baik antara Indonesia sama sekutu atau si Inggris ini. Terus tuh pada tanggal 9 Desember itu pihak markas besar sekutu itu ngirim konvoi gitu ke daerah Sukabumi. Tapi karena ada tentara Indonesia itu kayak berjuang gitu ya, perjuangan Indonesia ini benar-benar jadi mereka tuh ngehalangin. Jadi tentara Indonesia tuh ngehalangin, mereka kayak menghadang gitu, kayak mereka ngelakuin sergap jalan namanya kalau nggak salah ya, sergap jalan. Nah, terus tuh kebesokannya pada tanggal 10 Desember 1945 3 pesawat tempur angkatan udara membombardir Cibadak. Sekutu tuh. Jadi sekutu tuh ngebalas dendam gitu. Jadi aksi balas dendam gitu ke Indonesia, tapi itu tuh salah sasaran. Terus tuh akhirnya markas besar sekutu ngelakuin lobby ke Indonesia, tepatnya ke si Sultan Syahrir. Tapi Indonesia tetap nggak mau. Indonesia bakal bantu misi internasional sekutu asalkan ngelibatin tentara keamanan Indonesia. Akhirnya pada tanggal 10 Maret 1946 Inggris itu ngirim konvoi lagi ke Bandung. Tapi karena mereka masih trauma sama waktu Desember kemarin,
Jadi mereka tuh kayak udah capek gitu-gitu. Akhirnya ya kayak gitu deh. Nah, Indonesia di sini tuh benar-benar berjuang banget gitu untuk, karena mereka udah nggak percaya gitu kan. Terus Belanda juga sempat ngirim tentara mereka yang mendarat di Tanjung Priok. Dari situ tuh tentara Indonesia siap siaga gitu, kayak supaya takutnya hal-hal yang nggak diinginkan tuh terjadi. Nah, waktu Belanda ngirim tentaranya ke sini, Indonesia itu kayak siap siagain tentara-tentaranya supaya kalau ada kejadian yang tidak diinginkan mereka udah siap gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.